aku Maria. Kembali lagi di video battle dan kali ini aku akan ngebandingin dua buah bedak, yaitu dari L'Oreal Infallible. Kemarin aku baru aja nge-review yang 24 Hours Presswear Powder Foundation yang seperti ini. Di situ memang dia coveragenya oke, bisa nutup banget padahal cuma pakai bedak ini aja. Udah gitu waterproof. Kalau kalian belum tonton untuk review lengkapnya bisa cek linknya di atas sini atau nanti langsung aku tulis aja ya di deskripsi bawah. Dan di situ aku penasaran pengen ngebattlein dengan versi bedaknya yang lama yang Infallible Pro Matte seperti ini. Mungkin buat kalian banyak yang udah nggak asing dengan bedak ini, tapi kalau aku jujur baru beberapa hari ini pakai. Aku penasaran battle keduanya karena katanya yang Pro Matte ini ketahanannya oke untuk beberapa yang udah nge-review. So aku akan bandingkan untuk keduanya ini baik secara teksturnya, hasilnya seperti apa, coveragenya kayak gimana sih, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian penasaran, keep on watching! Untuk secara package-nya, mereka sama-sama nggak ada box, datang langsung seperti ini, berbahan plastik, dan kalau kalian lihat sebenarnya ini mirip-mirip perpaduan warna merah dan hitam. Cuman untuk yang Pro Matte ini di bagian depan itu kayak lebih dominan hitam, di bagian pinggir baru ada list merahnya. Dan untuk yang powder foundation dari yang Freshwear ini dia kayak perpaduan warna hitam dan merahnya langsung terlihat gitu ya di bagian depan. Jadi di depannya sini packagingnya juga mirip untuk bentuknya. Masing-masing ada nama dari produknya. Yang pertama Infallible Pro Matte 16 Hours, jadi dia bisa tahan dipakai sampai 16 jam. Yang satunya adalah Infallible 24 Hours Presswear Powder Foundation. So dia sebenarnya bisa tahan dipakai sampai 24 jam. Untuk secara teksturnya pastinya beda ya, karena yang satunya tuh kayak two cake atau press powder gitu untuk Pro Matte-nya. Dan untuk yang Presswear ini adalah powder foundation. Waktu aku pegang di situ memang kelihatan untuk secara teksturnya, mulai dari yang Presswear dulu ya. Menurut aku sih dia creamy banget dan coveragenya waktu aku swipe di tangan aku memang cukup oke ya, langsung kayak ngecover gitu. Sedangkan untuk yang Pro Matte-nya waktu aku pegang seperti ini dia memang halus tapi sedikit lebih keras dibandingkan yang powder foundation tadi ya. Waktu aku swipe di tangan aku, coveragenya juga lumayan langsung bisa keluar gitu. Walaupun terlihat beda, masih lebih mengcover yang powder foundationnya. Sebenarnya sih itu wajar karena memang kandungan dari powder foundation ini memberikan tampilan seperti kita udah menggunakan foundation, tapi pakai bedak aja. Terus untuk warnanya sendiri ini juga agak beda. Yang Freshwear aku pakai di 140 Golden Beige. Dia lebih gelap dibandingkan yang Pro Matte-nya karena di situ 300 Nude Beige. Tapi untuk netanya sendiri keduanya sama, ada 9 gram. Dengan harganya yang Pro Matte ini kemarin aku beli di official store L'Oreal Indonesia kayak sekitar 150-an. Nanti untuk detailnya akan aku tulis aja di kolom deskripsi. Dan untuk yang Freshwear-nya ini itu 350.000. Karena memang untuk sekedar informasi aja yang powder foundation ini belum ada di Indonesia. Jadi kalau kalian misalnya mau beli bisa ikutan just tip di Shopee, nanti linknya juga bakal aku taruh di bawah. Untuk di bagian bawahnya akan aku buka, di situ sama-sama ada puff sponge bawaannya. Cuman untuk yang Pro Matte dia bentuknya bulat, sedangkan yang Freshwear bentuknya kotak. Tapi untuk secara teksturnya sama ya, untuk masing-masing sponsnya itu sama-sama halus dan empuk. So, pengalaman aku sih keduanya bisa banget dipakai untuk mengaplikasikan di wajah. Walaupun karena ini ukurannya kecil, pastinya akan lebih lama dibandingkan kalau kita pakai puff yang ukurannya lebih besar. Oh ya, kemarin waktu aku nge-review yang Freshwear aku juga udah sempat singgung, karena dia memang belum masuk ke Indonesia. Pas aku cek di bagian belakangnya sini, ada ingredients, selanjutnya belum ada nomor BPOM. Beda dengan yang Pro Matte-nya, itu ada ingredients, udah gitu di bawahnya ada nomor BPOM-nya. Karena memang kita sudah bisa dapatkan juga untuk yang Pro Matte-nya ini di offline store L'Oreal Indonesia, di mana-mana ada kayak di Matahari, di mall atau di toko kosmetik itu juga udah ada. Langsung aja sekarang aku akan kasih lihat pengaplikasiannya di wajahku, pastinya udah aku pakai di beda hari. Dan kalau ngebattle aku akan pakai separuh-separuh, nanti yang di sebelah kanan aku akan pakai Freshwear yang powder foundation, yang di sebelah kirinya aku akan pakai yang Pro Matte-nya. Dan yang pertama aku akan pakai Freshwear powder foundation-nya terlebih dahulu dengan cara agak digeser-geser gitu. Kalau kalian lihat ini coveragenya memang oke ya, di bagian bekas-bekas jerawat aku langsung kayak tercover gitu. Untuk pengaplikasian di area bawah mataku, aku memang gak geser, cuman tap-tap aja biar gak ketarik-tarik juga ya, karena itu area mata. Seperti ini untuk hasilnya, beneran langsung flawless gitu, noda-noda tercover. Yang paling kelihatan sih sebenarnya di area bawah mataku juga ya, dia sudah bisa menutupi dark circle-nya. Terus sekarang aku akan swipe menggunakan brush.
karena memang sepengalaman aku kemarin kalau pakai sponsnya aja agak sedikit kelihatan berbedak. Kalau diaplikasikan menggunakan brush ini sih harapanku bisa lebih natural ya. Seperti ini untuk hasilnya, menurut aku memang dia kayak flawless yang natural kulit gitu, before after kayak gini. Di bagian pori-pori sekitaran hidung aku dia udah bisa kayak menyamarkan jadi lebih halus gitu. Udah gitu, ini di bekas-bekas jerawatnya. Kalian bisa lihat detailnya. Dia juga sudah bisa menutup yang warna kemerahannya. Di area bawah mataku seperti ini dia bisa menutup dark circle. Jadi kalau dilihat sih di sini memang dia hasilnya matte tapi nggak kelihatan yang kering gitu ya, masih natural. Sekarang aku akan aplikasikan yang Pro Matte powdernya. Ini teksturnya agak beda karena sedikit lebih keras daripada yang powder foundation. Jadi aku harus gosok agak neken gitu. Dan setelah aku aplikasikan di wajah, memang coveragenya nggak langsung semengcover yang powder foundation tadi ya. Nih seperti ini masih ada noda-noda yang ada di wajahku. Jadi aku harus beberapa kali aplikasikan gitu ke wajah. Menurut aku ini wajar sih karena memang teksturnya beda, yang tadi lebih creamy. Jadi at least lebih gampang juga menempel di wajah. Dan yang ini harus kayak tap-tap beberapa kali gitu. Mungkin akan lebih oke kalau kalian basahin untuk sponsnya. Tapi sengaja banget di sini aku nggak lakuin itu. Dan untuk yang Pro Matte-nya di sini aku juga swipe menggunakan brush biar hasilnya juga natural. Seperti ini hasilnya, aku akan kasih lihat. Ini yang bagian Pro Matte-nya, dia coveragenya udah cukup bagus, walaupun di area bawah mata juga kelihatan kalau freshwear-nya lebih mengcover ya. Dan kalau dilihat flawless-nya dari jauh gini juga semuanya sama-sama flawless. Di sini aku akan kasih lihat before after setelah pengaplikasian bedaknya. Dua-duanya memang bisa meratakan warna kulitku, mengcover noda-noda yang ada di wajah. Tapi menurut aku sih coveragenya lebih bagus yang bagian freshwear-nya. Ini di sekitaran pori-pori aku juga bisa dua-duanya menyamarkan. Cuman setelah dilihat detailnya kayak gini, kayak yang Pro Matte itu sedikit lebih kering gitu dibandingkan yang freshwear-nya. Walaupun kalau dari kejauhan nggak terlalu kelihatan ya. Coba kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Aku akan selesaiin makeupku dulu dan sekarang aku akan kasih lihat kalau udah jam 10:12. Kayak gini untuk hasil makeupnya. Itu tadi ya untuk pengaplikasiannya, dan sejauh ini sih memang perbedaannya ada di coverage sama finishnya. So pastinya karena kemarin aku pakai di weekend, aku akan tes seharian ini. Oh ya, tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 9-an. Dan sekarang update aku yang pertama ini jam 12.23, jadi pakainya sekitar 3,5 jam. Menurut aku kalau dilihat dari jauh seperti ini masih kelihatan bagus ya untuk keduanya. Tapi pas aku zoom di sekitaran T-zone aku, pastinya karena kulit aku kombinasi, di area T-zone itu sudah mulai kelihatan berkilau untuk keduanya. Walaupun sih belum lumer atau belum kelihatan berminyak ya. Padahal ini juga aku belum keluar rumah, tapi memang waktu itu tuh lagi panas banget. Tapi kalau aku lihat overall sih sebenarnya untuk coveragenya masing-masing masih bagus ya. Update aku yang kedua, menurut aku sih karena tadi aku juga udah habis panas-panasan ya di jalan. Di situ udah kelihatan di sekitaran hidung aku tuh berminyak. Tapi untuk coveragenya sih sepertinya masih bagus. Cuma nanti akan aku pastiin lagi ya lebih detailnya setelah aku sampai di rumah. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. Sekarang aku udah sampai rumah sekitar jam 20.15 atau jam 8 malam. Pakainya udah 10 jam. Aku akan buka dulu untuk maskernya. Dan BTW ini masker aku yang kedua karena tadi aku ganti masker. Di situ kelihatan dia nggak terlalu banyak transfer ya. Tapi kalau aku kasih lihat di masker aku yang pertama, ini yang warnanya hijau. Menurut aku sih dua-duanya sama-sama transfer di masker.
tapi lebih terlihat banyakan yang powder foundationnya. Cuman itu di sekitaran hidung aku aja, karena memang di bagian situ yang lebih berminyak dan berkeringat. Waktu aku pegang-pegang sih sebenarnya ini masih kelihatan kalau matte gitu. Dan pas aku zoom di sekitaran T-zone aku di bagian yang freshwear-nya dulu, kelihatan sudah berminyak ya di lipatan hidungnya situ. Cuman untuk coverage di bawah yang ada bekas-bekas jerawat masih bagus. Aku bandingkan dengan yang Pro Matte-nya, dia juga sama, sudah terlihat berminyak. Untuk coverage-nya juga masih oke. Terus waktu aku bandingkan dua sisi seperti ini, memang kelihatan lebih berminyak yang powder foundation-nya. Karena secara teksturnya dia lebih creamy dan tadi banyakkan transfer di masker ya, walaupun sih untuk keduanya sudah sama-sama berminyak. Tapi kalau aku perhatiin di area lain, misalnya di pipi, untuk coveragenya powder foundation ini masih bagus. Yang Pro Matte juga seperti itu, walaupun sih dari awal tadi aku udah sempat jelasin untuk coveragenya lebih nutup yang freshwear-nya ya. Cuman kalau dilihat secara keseluruhan gini, covernya masih oke. Aku akan kasih lihat before after sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan makeupnya kayak gini. Kalian bisa lihat ya, untuk imperfection di wajahku masih cukup tertutupi dengan dua bedak ini. Dan setelah lihat tes ketahanannya, kalau aku sendiri sih masih lebih memilih yang Infallible Freshwear karena aku suka secara coveragenya dia beneran nutup dengan kondisi wajahku yang sekarang. Udah gitu walaupun nanti dia berminyak, di tap-tap lagi menggunakan tisu, hasilnya udah flawless lagi. Dan yang paling aku suka setelah ngebandingin keduanya tadi, memang hasilnya yang powder foundation ini masih terlihat lebih natural. Udah gitu juga waterproof. Terus kalau kalian sendiri kira-kira pilih yang mana? Yang freshwear atau yang Pro Matte? Komen-komen di bawah. Kalau menurut aku sendiri, untuk yang L'Oreal Infallible Freshwear Powder Foundation ini akan lebih cocok di tipe kulit kalian yang kering, karena finishnya sendiri tadi masih natural. Sedangkan untuk yang Pro Matte-nya ini akan cocok di kulit kalian yang berminyak, karena tadi kalau dilihat dari hasilnya ya, dia memang lebih bagusan gitu, walaupun sama-sama dalam kondisi berminyak. Cuman ini pendapat aku aja, bisa disesuaikan dengan preferensi kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalian bisa pilih-pilih aja setelah melihat finish dan coveragenya tadi, sesuai kebutuhan kulit kalian. Oke, akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa kalian komen-komen di bawah, sharing pengalaman kalian kalau kalian udah pernah pakai salah satu atau kedua produknya. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!